Jadi kunci dari masa depan suatu bangsa itu ada di anak. Maka peran guru itu sangat krusial. Itu. Ya. Selamat malam dan berkah dalam podcast Komsos Paroki Santi Teresa Sedayu kembali hadir di tengah-tengah kita. Hari ini saya akan membahas tentang pelayanan masyarakat dan gereja. Nah, untuk narasumber kali ini, beliau sebagai aktivis di gereja, sebagai prodiakon dan di masyarakat. Saat ini beliau bertugas di salah satu universitas swasta sebagai dosen. Nah, tentu banyak kesibukan beliau yang tentunya menarik untuk kita ikuti. Untuk itu, siapakah dia? Dia adalah Miss Marni atau Ibu Marni. Halo Mas. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabarnya baik sekali. Baik sekali. Terima kasih sudah mengundang. Yap. Bu, ini maskernya bisa dilepas lebih dahulu. Nah. Okay. Baik, ini sebelumnya kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, begitu juga dengan umat sekalian tetap ikuti prokes dimanapun kalian berada. Ibu Marni, ini saya panggil Ibu Marni atau Miss Isabella? Miss Isabella ya boleh. Ibu Marni ya? Ibu Marni. Bisa perkenalkan terlebih dahulu Ibu Marni? Oke, perkenalkan nama saya Laurentia Sumarni, saya umat lingkungan Santo Lukas Sundi. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen bahasa Inggris di pendidikan bahasa Inggris Sanata Dharma. Universitas Sanata Dharma sejak tahun 2000. Kemudian kesibukan saya kalau weekend itu sebagai prodiakon. Ya, mengantar komuni, bertugas di gereja, kemudian mengantar komuni pada lansia dan orang-orang yang sakit. Oh iya. Baik, Bu Marni nampaknya dari tahun 2000 jadi dosen menikmati sekali ya Bu, menjadi passionnya Ibu lama ini. Betul. Itu. Nah, dulu memang bercita-cita mau menjadi dosen atau kalau bagaimana? Cita-citanya saya juga bingung. Saya dulu pengen jadi penerjemah. Di lembaga internasional gitu, kayak kerja di kedutaan atau apa gitu. Tetapi setelah saya mengajar, kemudian pokoknya intinya adalah panggilan itu datangnya karena kejadian-kejadian gitu. Jadi akhirnya saya bisa mengatakan bahwa saya lebih senang menjadi guru gitu. Ketika saya PPL misalnya itu saya menikmati ya menjadi guru. Kemudian setelah itu saya diminta mengajar menjadi dosen tidak tetap di PBI, itu saya senang sekali, sehingga ketika saya dapat panggilan untuk bekerja menjadi penerjemah di lembaga internasional, saya menolak. Padahal gajinya 10 kali lipat. Tetapi saya menolak karena mengajar itu adalah passion saya. Walaupun secara finansial mungkin tidak sebanyak pekerjaan lain. Tapi penerjemah tadi ya? Ya. Tapi saya tidak tahu mengapa pekerjaan ini menjadi guru di kelas, menjadi dosen di kampus itu memberikan kepuasan batin yang tidak saya dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi mungkin orang mengatakan itu namanya panggilan ya. Panggilan ya. Karena itu membawa kebahagiaan batin yang tidak terukur oleh uang. Gitu. Karena juga bertemu dengan anak-anak juga ya Bu ya? Betul, awet muda gitu rasanya itu, walaupun secara fisik itu bertambah tua, tetapi semangatnya itu selalu melihat anak-anak muda itu ketularan semangat, selalu ingin ngelidik gitu, ngelidik, aktif, kemudian ingin selalu belajar, yang semangat muda yang ditularkan oleh mahasiswa saya ke saya gitu, Mas. Nah, sekarang sudah menempuh gelar apa Bu? Dulu. Saya S1-nya dari S1 PPI ya. Di PPI Sanata Dharma. Ya, kemudian saya kuliah S2 itu tahun 2010. Itu saya dapat beasiswa dari Ford Foundation itu untuk kuliah di ANU, Australian National University. Itu sesuatu berkah yang sangat besar. Saya terima, saya kuliah di sana 2 tahun. 2 tahun. Tahun 2012 saya kembali ke
Sanata Dharma. Sanata Dharma. Untuk langsung ngajar gitu. Iya, saya mengajar. Kemudian saya puji Tuhan ya, saya mungkin berkat pelayanan saya di Prodiakon juga ya, Tuhan memberikan pahala gitu atau apa ya. Iya, benar. Tapi saya mendapatkan kesempatan beasiswa lagi, ini yang kedua, beasiswa kedua saya untuk studi lanjut ke Amerika, ke Ohio State University. Untuk belajar. Nah, itu yang yang saya rasakan tuh sebagai berkat tak terukur dari mencintai pekerjaan, mencintai pelayanan gitu. Jadi ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, kita melakukan apapun untuk Tuhan. Misalnya hari Minggu saya ngantuk tapi harus mengantar komuni misalnya ya, saya lakukan bukan untuk saya sendiri, tapi saya karena ini udah tugas saya. Jadi saya tidak perlu khawatir tentang masa depan saya. Jadi saya pun kuliah pun diberi berkat oleh Tuhan, yaitu beasiswa. Jadi pelayanan saya menjadi Prodiakon itu selain membawa kebahagiaan, juga membawa berkat yang melimpah, sehingga saya bisa mewartakan sabda Tuhan itu nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa dimanapun juga dimanapun saya dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan gitu. Iya. Sekarang kan fenomena yang terjadi ketika orang tua mau mengarahkan anaknya jadi guru. Kalau dulu kan jadi guru itu menjadi suatu hal yang membanggakan bagi orang tua. Tetapi kadang ketika anak itu kuliah kemudian lulus, kadang mereka memilih jalan lain. Banyak yang mempunyai gelar sarjana pendidikan tetapi tidak di sekolah gitu, tidak mengajar, tidak ada di guru. Nah, sebenarnya bagaimana menurut Ibu itu supaya lulusan sarjana pendidikan itu benar-benar nanti mengabdikan diri menjadi seorang pendidik? Yang pertama saya tidak fanatik bahwa lulusan pendidikan harus jadi pendidikan ya. Bagi saya kata kuncinya adalah bahagia. Jadi guru kalau dia tidak bahagia, kasihan sekolahnya, kasihan muridnya. Jadi apapun ya, misalnya jenengan lulusan ekonomi tapi mau jadi guru, kalau itu passion, ayo kita lakukan. Kembangan. Ya betul. Dan kita harus melihat bahwa diri kita itu bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Jadi kita ini istilahnya kalau ini ada permadani itu kita itu hanya satu benang gitu loh, Mas. Satu benang yang sudah punya tujuan hidupnya itu apa. Jadi ketika seseorang itu kuliah di PBI misalnya ya, kan targetnya menjadi guru bahasa Inggris. Ternyata dalam perjalanan dia menjadi kerja di hotel. Menurut saya itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena panggilan dia ada di situ, di mana dia bisa mewartakan sabda Tuhan gitulah ya. Itu kan tujuan hidup kita ya. Ladang perutusannya dia itu ada di bidang perhotelan. Di situ pun dia bisa memuliakan Allah gitu ya. Jadi menurut saya itu tidak saklek ya, PBI harus jadi guru di sekolah gitu. Sekolah mengajar. Ya menurut saya siapapun yang mau bekerja itu kuncinya adalah pada ikutilah panggilanmu, kemudian apapun pekerjaanmu lakukan dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Tapi bahwa saya dosen di FKIP ya, dosen yang memproduksi guru, itu saya me-encourage mahasiswa saya untuk melihat bahwa panggilan menjadi guru itu lebih dari sekedar untuk mencari uang. Benar. Ya, jadi lebih ke tujuan mulia itu ya. Jadi ketika bekerja menjadi guru, kamu tuh tidak hanya mencari uang. Pekerjaan itu akan mendatangkan mata pencaharian bagimu, tetapi panggilan yang lebih dari seorang guru itu adalah bahwa dia bisa mendidik anak muda ke jalan yang benar. Program misalnya ketika gereja itu kan punya visi dan misi membuat peradaban kasih ya, 50 tahun 2050 ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh peran orang tua, peran guru itu penting di situ. Jadi itu
pekerjaan yang melekat di guru, sama seperti pekerjaan yang melekat di seorang imam. Itu tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan, tetapi itu adalah perutusan yang lebih besar. Gitu. Yang lebih besar. Nah, jadi pekerjaan apapun saya pikir tidak hanya guru ya. Cuman kebetulan karena guru itu yang dilayani itu manusia kecil-kecil yang berproses secara psikologis gitu. Jadi kunci dari masa depan suatu bangsa itu ada di anak. Maka peran guru itu sangat krusial. Itu. Tetapi pekerjaan lain pun menurut saya juga punya peran yang krusial. Cuman mungkin kalau untuk pembangunan generasi muda ya di guru itu sangat strategis. Makanya kalau ada mahasiswa saya di PPI itu saya pada prinsipnya pekerjaan apapun yang ingin kalian geluti lakukan dengan penuh cinta. Tetapi kalau kalian mau lebih dari sekedar menjadikan pekerjaan itu ladang untuk mencari makan, tapi kamu bisa berbuat lebih bagi bangsamu, jadilah guru gitu ya. Jadilah guru, jadilah pendidik, karena itu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya kita ini yang di kelas, di rumah itu tugas kita, tugas panggilan kita itu. Dan kalau kita ngomong tentang membangun Indonesia dan sebagainya, merasa muluk-muluk jadi anggota DPR misalnya. Tapi kita bisa lakukan dari langkah-langkah kecil, yaitu menjadi orang tua dan menjadi guru. Ya, setuju. Ya, setuju. Karena kadang kita mudah kita menjadi guru, kita mendidik orang menjadi lebih pintar gitu. Tapi yang tidak lupa adalah sekarang orang pintar banyak, Bu. Tapi orang jujur, orang beretika, orang bermoral itu sulit sekarang kita temui begitu ya. Betul. Kita lihat di gedung DPR kan orang pintar semua itu. Tetapi kadang ya 1-2 ada sih yang seperti tadi merugikan bangsa dan negara gitu. Ya, Bu, ya. Ya. Nah, jadi hal positif yang saya tangkap dari Ibu Marni tadi, apapun kita merencanakan, sehebat kita membuat master plan, apapun basic kita kembali yaitu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan di mana kita harus mencintai pekerjaan tersebut. Gitu ya, Bu ya. Nah, untuk menjadi dosen ini kan sekarang berbeda, Bu, masa pandemi dan sebelum pandemi. Itu perbedaannya apa sih, Bu? Perbedaannya boyoknya pegel. Kalau kelas offline itu kan bisa pencilaan di depan kelas ya. Jadi saya biasanya nggak pernah duduk ke sana kemari gitu. Terus kalau saya melucu itu seluruh kelas tuh bisa ketawa gitu. Terus saya juga seneng hahaha gitu ya. Tapi kalau di Zoom itu tutupan semua, wajahnya nggak ada. Aku sering bilang, aku ngomong karo tembok koyo. Karena wajahnya nggak kelihatan. Tapi ya saya maklum karena kadang itu kalau kameranya dihidupkan suaranya nggak kedengaran gitu. Jadi saya maklum. Dulu awal-awal itu rada ilfil gitu loh. Ngomong karo laptop nggak ada yang respon gitu, suka sedih. Terus aku tuh berguna nggak sih gitu. Jadi sering menanyakan. Awal-awal dulu saya sempat agak kewalahan dengan sekolah online gitu, dan merasa kayak tidak berguna gitu. Karena kan kalau ngajar itu ada interaksi. Kemudian saya tuh merasa berguna karena saya bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian kalau ada mahasiswa yang sedih, saya deketi onopo gitu, terus dia curhat. Kemudian ngobrol panjang, mahasiswa pulang itu dengan unek-uneknya sudah tersampaikan. Jadi saya merasa berguna sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai dosen, memberikan materi dan sebagainya. Jadi ada komunikasi, interaksi, kemudian terjalin persahabatan antara guru dan dosen dan mahasiswa gitu. Tapi kalau sekolah online itu boro-boro persahabatan dengan mahasiswa ya, wong namanya aja ini, kemarin namanya ini, sekarang yang dipasang di layar. Ini yang mana ya? Ngapalin mahasiswa sampai akhir semester nggak hafal-hafal gitu. Jadinya bedanya adalah kurang deket. Jadi nggak ada memori. Kalau di kelas itu kalau satu melucu, seluruh kelas itu ada memori otot dan ada jejak memori. Pas ngomongin kata itu lucu, semua di kelas ketawa. Ketika saya ngomong di kelas menjelaskan apa, mahasiswa punya memori bersama. Ketika saya berdiri, ketika saya pencilaan gitu ya. Tapi ketika itu cuma duduk, diem, ngomong, mahasiswa distracted,
ada dulu yang ujian itu adiknya menangis, bertengkar, jadi ada banyak gangguan. Jadi sekolah online itu memang tidak terhindarkan pada masa pandemi, dan itu benar-benar luar biasa. Saya mengakui bahwa tanpa adanya online learning dengan platform-platform conference seperti Zoom dan sebagainya, kita tidak akan bisa survive sekolah online. Tetapi kalau ditanya pribadi lebih suka yang mana, saya lebih suka offline learning, karena mendidik itu tidak hanya menyampaikan materi. Mendidik itu lebih ke perjumpaan pribadi. Dan perjumpaan itu hanya terjadi ketika tidak ada sekat teknologi gitu ya. Karena walaupun orang itu bisa kenal baik tanpa bertemu langsung, tetapi itu kan dalam hal satu ya, mano-mano gitu ya, satu orang satu orang. Tapi kalau satu dengan ratusan mahasiswa yang bisa benar-benar klik, itu paling nggak bisa paling di bawah 5 ya, yang benar-benar bisa deket, curhat, pakai WA gitu, paling di bawah 5 itu yang seperti itu ya. Jadi kalau mau saya berharap sih semester depan sudah bisa tatap muka kembali. Tatap muka ya, karena itu lebih ke well-being mahasiswa dan well-being dosen, guru gitu ya. Kita lebih merasa peran kita sebagai guru itu benar-benar terasakan dan bermanfaat bagi target kita, yaitu pembelajar mahasiswa kita itu, ketika kita benar-benar secara pribadi berjumpa, tatap muka, bersentuhan tangan ya, kemudian bicara hati ke hati tanpa sekat apapun. Nah, itu yang membuat kita itu manusia. Itulah yang membuat kita ini ya human being, di mana kita memerlukan interaksi langsung. Ya, setuju tentunya. Tentunya semua guru, semua tenaga pendidik akan mengakui bahwa tatap muka itu lebih efisien, lebih efektif seperti itu untuk melakukan pembelajaran ya Bu ya. KBM. Nah, Ibu ini dengar-dengar juga menjadi prodiakon di gereja ya Bu ya? Iya. Ini yang memotivasi apa ini? Ibu seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, seorang dosen, tenaga pengajar, itu kan tentunya sibuk sekali. Iya. Itu yang motivasi Ibu apa? Saya tuh dulu pengen jadi Miss Dinar, tapi udah ketuaan. Terus tapi udah kesampaian belum Bu jadi Miss Dinar? Dulu saya waktu kecil jarang ke gereja, dan pengennya jadi Miss Dinar itu justru setelah gede gitu loh. Jadinya kan nggak ada tuh yang merekrut Miss Dinar setengah tua gitu kan. Apa mungkin besok saya bicarakan sama Mas Ganung? Boleh. Soalnya kalau tingginya ya sama lah kayak Miss Dinar ya, kayak apalagi putranya Mbak Tami itu lebih tinggi dari saya ya. Prodiakonnya pendek-pendek, Miss Dinarnya tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya saya masih masuk kriteria harusnya dari tinggi. Oke. Kenapa kok? Apa yang membuat itu? Ibu termotivasi. Sebenarnya saya menemukan, saya membaca buku yang sangat bagus, yaitu Purpose Driven Life. Itu oleh Rick Warren. Itu beliau adalah pastor Kristen ya dari Saddleback Church di Amerika. Beliau menulis tentang hidup yang dikendalikan oleh tujuan gitu ya, bahwa dalam hati kita itu kita dibisikkan oleh Tuhan tujuan hidup kita itu apa gitu. Dan setelah saya istilahnya itu, kalau malang melintang itu kok kayak pendekar ya, maksudnya wis tua gitu loh, wis bertahun-tahun gitu, menjumpai banyak pekerjaan, merenungkan hidup saya itu mau apa sih gitu. Akhirnya hidup saya itu kalau berguna kalau melayani orang. Jadi ternyata yang membuat bahagia itu bukan finansial, karena saya tanpa uang banyak pun tetap bahagia gitu ya. Gitu. Jadi yang membuat hidup kita berharga itu adalah ketika kita berguna bagi orang lain. Terus saya berguna di kampus ya, mungkin saya bekerja
kemudian saya bisa berhubungan dengan mahasiswa, bisa membantu mahasiswa belajar dan sebagainya. Saya dapat imbalan uang misalnya. Tetapi mengapa itu tidak membuat saya bahagia? Gitu. Terus saya menilik diri gitu. Ketika saya ngajar sekolah minggu kok saya seneng ya, padahal orang dibayar gitu ya. Terus ketika saya melakukan hal-hal yang saya melakukan ini bukan karena imbalan, tapi karena melakukan ini karena saya ingin melayani. Itu kok mendatangkan kebahagiaan yang kayak apa ya, endorfin itu mancur-mancur gitu ya. Tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, dan ternyata memang secara saintifik juga dijelaskan bahwa ketika kita memberi diri kita, melayani orang lain, itu akan mendatangkan hormon-hormon bahagia gitu ya, hormon endorfin, oksitosin, dopamin dan sebagainya. Maka itu yang membuat saya itu selalu ingin melakukan apalagi gitu. Saya dulu awal itu masuk sebagai lektor. Terus di lektor saya seneng, terus lihat anak-anak sekolah minggu di sini sama Mbak Tri yang gubuk itu kok menyenangkan dan membahagiakan gitu. Saya ikut PIA, grup PIA, ikut menyiapkan kegiatan macam-macam gitu, membuat bahagia, ketemu dengan teman gitu. Kemudian saya waktu itu pernah menggantikan ketua lingkungan saya, itu sedikit-sedikit ikut bagaimana mengatur lingkungan, menyiapkan umat dan sebagainya, dan itu membuat saya bahagia. Padahal saya dipisuhi kadang-kadang di istilahnya itu ini belum apa gitu, jadi biasalah ya kalau dalam komunitas itu selalu ada yang kurang, saya undangan kok belum datang, gimana sih gitu. Itu aku tuh sibuk sebenarnya, tapi siapa yang mau menangani ini kalau bukan saya, suami saya waktu itu. Jadi ya ketika saya melakukan, meskipun saya dicela misalnya gitu, kok lebih membahagiakan ya. Apa saya ini sudah gila ya. Jadi benar Bu, tapi ini keluarga kan tidak terganggu dengan banyak aktivitasnya Ibu. Senang mereka. Senang ya. Anak saya udah remaja. Dia malah senang kalau saya itu menyibukkan diri dengan apa. Jadi kalau saya di rumah, Sel gimana Sel gitu, Ibu kok nggak pergi? Malah disuruh pergi. Ibu mbok sibuk sana. Jadi anak saya udah pada usia di mana dia tidak begitu membutuhkan ibunya. Kalau ibunya datang malah terganggu dia. Gitu. Jadi mungkin udah masanya juga, dan saya juga mungkin secara psikologis itu ingin melakukan lebih ya kepada sesuatu yang di luar keluarga saya, sesuatu yang di luar saya. Karena kalau mencari apa-apa hanya untuk diri sendiri itu rasanya tidak memuaskan gitu. Selalu tidak tidak fulfilling gitulah, tidak memuaskan itu tadi, kurang lebih gitu. Oh, kurang lebih itu ya Bu ya. Jadi memang benar yang disampaikan Ibu tadi. Ketika kita bekerja itu bukan semuanya itu diukur dari uang, karena seperti yang dikatakan Ibu tadi, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi kadang upah yang kita dapat adalah upah kebahagiaan tadi ya Bu, kepuasan pribadi, dan itu mahal sekali Bu. Nggak ada nilainya tadi, upah kebahagiaan, kepuasan tadi. Ngomong Ibu itu di gereja selain prodiakon dulu pernah aktif di pengurusan apa Bu? Kayaknya banyak sekali pengalaman. Kalau waktu saya muda, jujur saya malah nggak aktif Mas. Saya tuh dulu tahun 98, ya ampun sulit banget. Belum lahir Mas. Itu ikut demo dulu. Saya dulu sekretaris Mudika ya, zaman dulu namanya Mudika, Muda-Mudi Katolik itu saya sekretaris Mudika Gereja. Saya dulu sama putranya Pak Jenderal itu, sama ketuanya Mas Agus Sabto. Waktu itu. Tapi terus saya kerja di Jogja, jadi terus saya kos. Terus habis itu udah nggak menyelesaikan masa kerja gitu, karena udah adik saya kecelakaan, saya harus mencari uang tambahan, terus saya kos di Jogja supaya bisa mengajar kelas malam. Jadi udah waktu itu terus nggak aktif, tapi saya aktif di gereja kampus. Waktu itu sering ada misa bahasa Inggris, gitu. Saya sering membantu ngecek terjemahannya, terus lektornya kan harus membaca bahasa Inggris, saya bantuin untuk melafalkan dengan benar.
Terus saya tuh terbiasa aktif di gereja itu malah justru ketika saya sekolah di Australia itu saya tuh kan suaranya nyempreng ya. Jadi kalau kor di Sedayu ini nggak laku suara saya. Tapi di gereja kampus kami itu tidak banyak orang. Jadi yang ada adalah umatnya itu dari Filipina, dari Hong Kong sama dari Indonesia, terus beberapa orang Afrika gitu. Nah, jadi kor itu kosong. Maka yang ada anak Filipina itu Jo namanya itu yang yuk kita kasih kor yuk gitu. Terus kita sering latihan untuk kor gitu. Bersama-sama dengan teman-teman Afrika, Malaysia, Filipina dan sebagainya itu. Terus saya sering jadi lektor juga. Jadi kalau saya nggak kor, saya di lektor. Kalau saya di kor, pokoknya intinya kalau nggak kor ya lektor. Kalau nggak lektor ya kor gitu. Karena orangnya terbatas gitu. Saya sampai bilang, wah nih Sedayu saya nggak laku, di sini saya laku. Mazmur juga laku gitu. Intinya adalah bahwa ternyata tadinya itu cuman karena nggak ada orang lain. Tapi karena nggak ada orang lain itu saya terus ya mau tidak mau siapa lagi gitu. Tapi malah justru setelah itu saya ingin do something gitu, melakukan hal. Kalau di Sedayu dulu nggak pernah Mazmur karena suaranya cempreng, nggak pernah ikut lingkungan, tapi karena dulu di Canberra aktif ikut, jadi kayak ada yang kosong. Saya kok nggak melakukan ini, cempreng ya rapopo, nyatanya nggak kocak-kocak ya juga nggak pecah gitu ya. Akhirnya seperti itu. Seperti itu. Wah, pengalaman banyak berarti. Tadi ikut Mudika dulu, namanya Mudika sekarang UMK. Terus di Canberra tadi juga mencoba hal yang belum pernah Ibu lakukan di gereja seperti itu. Kemudian sekarang prodiakon. Nah, ini setiap kali saya ketemu prodiakon pasti saya tanya hal yang menarik dan berkesan selama menjadi prodiakon itu apa gitu. Kalau Ibu bagaimana? Saya kayaknya pernah nulis di Komsos juga ya, waktu pertama kali saya mengantar komuni itu tuh saya menangis di bawah tabernakel itu karena saya akan memegang tubuh Kristus gitu ya, memberikan kepada orang lain. Itu pertama kali Ibu pegang? Pertama kali saya tugas ngantar komuni ke orang sakit. Itu saya sampai nggak bisa tidur, nanti memegangnya gimana, mau doanya apa gitu. Saya sampai WA-an sama Mas Benny, Mas urutannya piye gitu ya, karena saya nggak, kalau saya suruh ngajar bahasa Inggris saya nggak perlu tanya siapa-siapa, tapi kalau seperti itu saya insecure gitu ya. Jadi saya memastikan saya benar melakukannya. Terus pas saya kesana ambil nganu itu kok merinding gitu ya rasanya itu. Terus saya tuh nangis, sopo tuh aku ini kok menyentuh tubuh Kristus gitu loh. Terus saya tuh merasa kayak layakkanlah aku Tuhan gitu loh untuk memegang layak gitu. Iya, seperti itu. Terus saya tuh nangis gitu. Nah, itu pengalaman saya, terenyuh-terenyuhan. Terus kalau misa ya mesti ada acara nangis-nangis gitu, karena ketika duduk di sana di kursi prodiakon itu kan sepi ya, nggak ada teman ngobrol gitu. Jadi bisa lebih mendalam gitu ya, meresapi gitu. Kalau jadi umat tuh biasanya anak saya Noel ngajak ngomong gitu, jadi nggak kusuk gitu. Tetapi kalau pas jadi prodiakon tuh benar-benar yang merasa ini aku duduk di sini melewati prosesi, kemudian merenungkan Tuhan Yesus seperti ini, sabda Tuhannya apa gitu, jadi kerasa banget. Jadi mesti ada acara, jadi tugas prodiakon tuh menangis. Lebih ke karena terenyuh ya, kemudian menyadari kasih Tuhan itu begitu besar, dia mati buat kita, maka tugas saya dalam hidup ini adalah hidup untuk Kristus gitu ya. Jadi dia mati buat saya harus hidup buat Kristus. Itu panggilan hidup saya, Mas. Jadi kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, saya akan hidup untuk Kristus. Makanya tugas prodiakon itu bukan hanya sekedar ngantar komuni, bukan hanya sekedar membagi komuni, tetapi itu adalah kesaksian hidup saya bahwa saya sudah ditebus oleh Kristus dan saya harus hidup buat Dia. Walaupun itu hanya tugas kecil, yaitu menjadi prodiakon, tapi saya sangat diberkati oleh Tuhan karena saya mencintai Tuhan dengan segenap hati saya, segenap
jiwa saya. Oh ya, prodiakon, iya saya mengerti yang dirasakan Ibu, karena prodiakon laki-laki ataupun prodiakon perempuan tentu kepekaan perasaan itu lebih dominan ke perempuan, seperti yang Ibu sampaikan tadi ketika memegang ada di tabernakel, kemudian mengirim hosti ke umat, tentu perasaannya waktu itu campur aduk ya Bu ya, campur aduk. Nah, kalau yang itu tadi kan cerita Ibu yang apa ya, cerita yang tidak pernah dilupakan, dalam artian ada kesan yang buat Ibu itu terenyuh seperti tadi itu. Kalau yang kalau yang membuat Ibu bangga itu kalau pakai alba. Bangga pakai alba ya, pakai jubah. Romo, kayak Mustina. Desit banget ya. Jadi pakai alba, pakai jubah itu suatu kebanggaan ya Bu. Iya. Paling enggak apa yang Ibu paling enggak cita-citakan dulu waktu Messina itu kesampaian gitu ya Bu. Iya, sebenarnya bangganya itu lebih ke saya ikut ambil bagian dalam ibadah ini gitu. Lebih dari sekedar pasif menjadi imam umat ya, walaupun misa tanpa umat nggak ada gunanya juga ya, maksudnya nggak asik gitu ya. Tetapi bahwa saya ikut menjadi panitia lah, menjadi itu, dan saya merasa bahwa peran menjadi prodiakon itu selain penting bagi saya ya, panggilan hidup saya, tetapi juga bagi umat itu melambangkan hidup pelayanan gitu ya. Maksud saya adalah bahwa gimana ya, how to articulate this, bahwa Romo itu selain ada pembantu gitu, membantu Romo dalam ini, tapi itu adalah wadah di mana umat itu bisa melayani. Gitu kan. Jadi lebih ke memberi gambaran kepada umat bahwa kita itu bisa melayani. Lewat menjadi kor, banyak hal ya Bu ya, menjadi prodiakon, menjadi lektor dan sebagainya, bahwa umat itu bisa terlibat dalam kegiatan gereja itu macam-macam. Salah satunya adalah menjadi prodiakon. Dan kalau jujur aja ya, tugas prodiakon itu nggak berat sama sekali, karena ya tetap ke gereja dengan umat. Paling hanya lebih gasik ya kan. Kemudian lebih persiapan memahami tugasnya apa, terus koordinasi dengan teman-teman. Yang penting itu saya nanti urutannya berapa, kemudian nanti nganter komuninya di sebelah, di balkon kayak di mana kayak gitu. Jadi koordinasi dengan teman, komunikasi dengan teman tuh bagus. Kemudian kalau mengantar orang sakit itu mungkin perlu waktu tambahan ya, tapi nggak apa-apa. Saya pikir hari Minggu hanya mengantar komuni 1 jam itu tidak akan rugi apa-apa gitu ya. Justru malah dekat dengan tetangga. Kayak saya tuh biasanya ngantar di beberapa rumah itu ada sekitar 10 orang yang saya antar gitu. Saya malah, kalau saya nggak jadi prodiakon, saya nggak ketemu mereka. Dan ada satu bapak itu yang mirip bapak saya yang sudah meninggal. Jadi kalau saya nganter itu agak ingat bapak. Walaupun saya tuh prodiakon harusnya nggak harus tegar ya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau pas mimpin ibadat kecilnya itu ya biasa. Tapi habis itu sok merebus sendiri misalnya. Terus ada satu lagi yang bapak-bapak ada sepuh itu dulu adalah guru saya sekolah minggu. Dulu beliau yang ngajari saya katekis. Terus yang mengajari saya membaca literasi itu oleh bapak ini, Bapak Wakijo namanya. Itu dan beliau sekarang sudah tua, udah agak sakit gitu. Jadi saya tuh kalau datang ke beliau itu ya terenyuhnya karena ini bapak ini dulu yang membina iman saya. Jadi saya bisa kayak gini, saya bisa kuat sampai sekarang saya masih Katolik, itu ya karena bapak satu ini gitu loh. Dan yang bisa saya lakukan tuh hanya ngantar komunitok gitu loh. Padahal bapak itu jasanya pada saya sangat besar. Tapi saya yang bisa saya lakukan hanya mengantar komuni saja gitu. Jadi saya kadang merasa, ini saya mendoakan
semoga cepat sembuh, semoga sehat selalu. Amin. Itu gitu. Jadi seperti itu ya, pengalamannya itu lebih ke spiritual gitu loh, bahwa hidup ini kita nggak tahu ya masa tua kita seperti apa gitu. Yang penting kita itu harus sangat perhatian dengan orang-orang di sekitar kita, baik orang tua kita, tetangga kita, terutama yang lansia, yang sudah sepuh lansia ya. Lansia ya. Yang terutama yang sakit-sakitan lah, seperti itu kita harus peduli. Jadi menjadi prodiakon itu juga mengasah kepedulian gitu. Terus untungnya banyak jadi prodiakon itu, temennya banyak, seneng terus, nggak ada sedih-sedihnya. Dan yang jelas dekat dengan Tuhan, karena bagaimana mungkin kita akan bertugas menjadi murid Tuhan dalam Ekaristi itu kalau kita tidak menjiwai apa yang kita lakukan gitu. Dan karena sebagai prodiakon waktu itu saya dikirim untuk komunitas kitab suci itu, sekolah kitab suci ya dulu di gereja ini, dan itu komunitasnya masih terus berlangsung sampai sekarang. Saya menulis renungan harian tiap hari, itu membuat saya lebih peka pada kasih Kristus lah ya dalam kehidupan. Terus dalam masa-masa sulit online learning pertama itu saya sempat stres gitu ya, rasanya itu kayak gitu ya, tidak mampu untuk menghandle semua. Itu membuat renungan harian setiap hari itu yang menguatkan saya. Kemudian teman-teman di prodiakon yang lucu-lucu kalau komentar itu juga menguatkan saya. Jadi keuntungannya kalau mau ngitung untung rugi ya, jadi prodiakon itu banyak untungnya. Nggak ada ruginya sama sekali. Jadi ibu-ibu, teman-teman muda jadi prodiakon. Nah ini terakhir Bu, sebenarnya mau saya tanyakan tadi. Terakhir dari Ibu Marni ke calon prodiakon berikutnya khususnya untuk perempuan, mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau buat teman-teman ibu-ibu muda atau siapa saja yang mau melayani, selain di KOR, selain di lektor dan di PIA, mungkin bisa memikirkan untuk melayani lewat prodiakon. Meskipun kadang halangan karena masih punya anak kecil itu bisa saja, tetapi itu bisa dibicarakan dengan keluarga. Jadi melayani dalam prodiakon itu terutama untuk ibu-ibu itu akan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak muda, perempuan-perempuan muda, anak-anak gadis-gadis muda itu, bahwa melayani Tuhan itu bisa meskipun kita terikat dengan pekerjaan rumah tangga, kita terikat dengan pekerjaan kantor, tapi melayani itu tetap harus nomor satu. Itu justru tugas panggilan yang utama bagi kita itu adalah mewartakan sabda Tuhan, dan itu bisa kita lakukan di rumah, di tempat kerja kita, dan terutama di tempat ibadah. Menjadi prodiakon itu salah satu cara untuk menjadi pewarta sabda Tuhan dengan pelayanan kita. Oh iya, sip. Jadi poinnya tadi, cintai pekerjaanmu, kemudian peliharalah panggilan Tuhan, entah itu dalam wujud apapun ya Bu. Karena memelihara panggilan Tuhan itu adalah bagian dari kewajiban kita, gitu. Nah, baik Ibu Marni, terima kasih atas waktunya, sukses selalu, salam untuk keluarga di rumah. Sukses juga untuk Mas Agung dan teman-teman di Komsos ya. Iya, terima kasih. Sukses selalu. Dan kasih untuk umat semuanya, demikian podcast malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk kesempatan berikutnya tentu kami akan menghadirkan hal yang informatif, inspiratif, tentunya menarik untuk kita ikuti. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker Ibu. Oh iya, mari. Dan yang terakhir adalah berani untuk divaksinasi. Akhir kata dari kami, terima kasih, selamat malam dan berkah dalam.